Oke, halo teman-teman semuanya. Mari kita lanjutkan pembahasan kita yang semakin menarik ini. Oke, dan sekarang ini kita akan masuk ke cakra yang pertama. Pembahasan tentang cakra pertama. Jadi kemarin kita sudah bahas cakra yang ketiga, cakra yang kedua sudah dibahas. Cakra yang pertama tidak terlalu spesifik ya cakra pertama ini karena ya ini masalah atau problem atau emosi yang tersimpan di cakra pertama ini tidak terlalu vital ya menurut saya ya, tidak terlalu vital ya. Kebanyakan orang punya problem di cakra kedua dan cakra ketiga kebanyakan ya. Langsung aja kita masuk ke cakra pertama ya. Kita lanjutkan. If you are overly lustful, overly overly preoccupied with wanting to be seen by others as sexual desirable, your energy is stuck in your first center. Ya, first center sekarang. Apa artinya ini? Udah gampang, tinggal di copy paste aja semuanya ini. Lalu kemudian kita translate aja. Ya, jadi jika Anda terlalu bernafsu, lustful itu bernafsu, over seks berlebihan, ya, nafsu seksual berlebihan tidak berkontrol, dan overly preoccupied with wanting to be seen by others as sexually desirable, artinya terlalu asik dengan keinginan supaya Anda dilihat orang, membangkitkan nafsu birahi seseorang. Ya, jadi mungkin terlalu dandan yang berlebihan sehingga memancing nafsu birahi lawan jenis, misalkan seperti itu ya. Atau ya kalau laki suka pamer badannya terlalu bagus gitu ya, atau ingin menunjukkan karir berlebihan, pamer kekayaan supaya menarik lawan jenis, supaya lebih kelihatan lebih jantan gitu dibandingkan dengan laki-laki lainnya. Itu pertanda bahwa itu pertanda bahwa energinya, ada hambatan energi yang ada di first center ya. Jadi ini orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang suka pamer. Nah, itu juga masuk tuh. Jadi nggak mesti orang dalam hal berbau seksual tuh, nggak. Orang-orang yang suka pamer, jadi misalkan lagi fitness, pamer bentuk badan, pamer mobil baru, kemudian pamer baju baru ya, kemudian pamer bikini baru misalkan seperti itu biasanya ada problem dengan stuck energi di first center pertama ya. Jadi kesimpulannya yaitu aja sebenarnya keterangannya dari Joe Dispenza ya tentang yang pertama, cakra pertama. Jadi ini ada kesimpulannya, if you experience an overabundance guilt, sadness, fear, depression, shame, unworthiness, low self-esteem, suffering and pain, your energy will become stuck in your second center. Catat ya, ini kesimpulannya. Jadi kalau sekarang kita mengalami mengalami ini berlebihan, overabundance guilt ya, rasa bersalah yang berlebihan, kesedihan, ketakutan, kemudian depresi, kemudian rasa malu yang berlebihan, merasa rendah diri, tidak berharga, low self-esteem, rendah diri, suffering, menderita dan merasakan kesakitan, ya biasanya itu ada di second center. Seperti yang kita ketahui, second center itu ini penyakit yang lebih soft, ya. Dan biasanya orang yang kena second center ini yang paling berbahaya dibandingkan dengan yang third center. Ya, third center, apalagi yang first center, ya bukan berarti nggak ada problem, tapi first center paling ringan, second center paling berat menurut saya ya. Dan third center ya problem with anger. And if you have problem with anger, ada problem dengan kemarahan, aggression, orangnya agresif ya. Kemudian frustasi, dan kemudian suka mengontrol ya, apa-apa ingin dikontrol, apa-apa ingin dikendalikan, suka perintah-perintah, apapun harus sesuai dengan keinginannya. Judgment, suka menilai baik dan buruk ya. Orangnya suka ngejudge ya. Kemudian self importance, ya kadang-kadang egois, terlalu proud dengan diri sendiri ya, seolah-olah diri sendiri ini lebih pinter, lebih jagoan, lebih berkuasa dibandingkan dengan orang lain ya. Biasanya suka merendahkan orang lain juga.
itu pertanda bahwa your energy Anda itu mengalami hambatan di third center. Ya, sudah mulai paham ya? Hopefully by now you have done blessing energy center meditation and have begun to experience how the energy in each of your centers is able to evolve from one center to the next, increasing its frequency as it move up. Ya, semoga sekarang Anda sudah melakukan blessing di energy center. Apa itu blessing energy center? Nanti kita akan terangkan di belakang. Ya, kalau Anda sudah membaca buku ini bagus, Anda sudah mengetahui blessing di energy center meditation. Ya, jadi meditasi khusus untuk memblessing, memberkati, menyucikan atau men-cleansing. Memblessing itu men-cleansing semua energi center, terutama energi center yang di bawah. Ya, dan Anda juga sudah mengalami bagaimana energi dari setiap center itu mengalir ke atas, evolve, berubah, dan kemudian dari satu center ke satu center lainnya itu move up, ya, menaikkan frekuensinya. Ya, menaikkan frekuensinya dari setiap center itu dan itu naik ke atas, ya, move up. Nanti kita akan bahas bagaimana tekniknya itu. Sekarang sementara Anda tahu dulu, ya, blessing di energy center. Nah, in time, the body become the mind of that emotion. Tubuh akan menjadi pikiran dari emosi itu. Tubuh akan menjadi bagian dari emosi itu. And once that energy as an emotion is stored, dan ketika energi itu dalam bentuk emosi itu tersimpan di dalam cakra kita tadi itu, or more accurately, one is become trapped, atau yang lebih akurat lagi ketika itu menjadi terjebak di dalamnya, in one or more of those lower energy center, di dalam, ya, energi center tadi, satu atau dua atau lebih daripada energi center tadi, then the body is literally in the past. Jadi ketika energi itu terstuck di salah satu atau dari banyak energi center, itu dikatakan bahwa tubuh itu berada di dalam masa lalu. Paham ya, yang dimaksud dengan tubuh di masa lalu itu seperti itu. Kenapa begitu? Karena energi center itu membawa emosi, dan emosi itu berasal dari masa lalu, sehingga kita tidak bisa move on, terjebak di masa lalu itu terus. Itu disebut trauma, ya, atau trauma itu menjadi suatu program yang dijalankan terus-menerus. Paham ya? This mean, ini berarti you no longer have energy available to create a new destiny. Kalau ini terjadi, maka fokus kita atau energi kita habis hanya untuk tersedot di center atau cakra yang punya problem. Ya, cakra yang punya problem itu menyedot energi begitu besar sehingga Anda tidak punya lagi cadangan energi, Anda tidak punya lagi energi sisa untuk meng-create satu hal yang baru. Wow. Ya, ini logikanya Anda harus catat. Saya bantu mencatat ya. Jadi kalau sekarang tubuh Anda ini stuck dengan tiga center yang di bawah ini, ya, tiga center yang di bawah ini, ya, tiga center yang di bawah ini adalah tiga center yang perlu energi, sedot energi, ya. Sedangkan tiga center yang di atas ini adalah create energi, menciptakan energi, ya. Jadi ini ada tiga center di atas, tiga center di tengah, ini netralnya. Ini adalah heart center, jantung, ya. Ini tengah-tengahnya. Jadi tiga di atas, tiga di bawah. Nah, kalau tiga ini disedot terus energi kita dengan tiga di bawah ini karena dia lagi terhambat energinya, maka apa yang terjadi? Energi kita habis untuk memenuhi tiga center ini. Sehingga kalau misalkan kita punya energi 100 katakanlah satu hari, 90 sudah habis buat mensuplai ketakutan kita, mensuplai emosi negatif kita, dan kita pun tidak berdaya, karena nanti kan tubuh kita sudah menjadi mind, tubuhnya sudah jadi pikiran, maka semuanya berlangsung secara otomatis dan ini tersedot, maka kita cuma punya sisa 10. Dan 10 ini nggak cukup untuk meng-create new destiny. Jadi kalau sekarang Anda punya impian, ya, maka tiga cakra yang di atas yang create ini harus nyala. Gimana mau nyala? Aliran energinya aja di sini ini nggak jalan karena harus melewati tiga center yang di bawah, mau nggak mau. Sehingga aliran energi nggak jalan, maka energi create Anda pun juga berkurang.
Bahkan boleh katakan tidak ada yang di-create. Nah, create masa depan, ya, create new destiny ya. Ini perlu energi, betul? Create ini perlu energi. Nah, kita sudah punya energinya, Ya, kita sudah punya energinya di sini. Kita punya energi 100. Masalahnya energi kita habis untuk 90 ini habis untuk 3 center yang di bawah, betul ya? 3 center di bawah. Nah, sementara sisa 10 nggak cukup buat create new energi. Inilah alasan kenapa sudah belajar law of attraction, sudah melakukan afirmasi, sudah melakukan ini, melakukan itu, kok belum tercapai juga. Ya, kok belum tercapai? Kenapa saya belum tercapai? Semakin sering Anda bertanya, kenapa kok saya nggak bisa tercapai? Kenapa kok goal saya semakin jauh? Semakin Anda bertanya, itu suatu indikator bahwa 3 center Anda punya problem. Catat itu ya, catat itu. Jadi kesimpulannya sekarang, selama 3 center di bawah ini belum diberesin, ya belum diberesin alirannya, ya hambatan itu masih ada di dalam, maka untuk meng-create new destiny boleh dikatakan hampir tidak mungkin atau sulit sekali. Sulit sekali. Ya, sederhananya, itu bicara hal yang teknis. Contoh Pak, dalam hal yang sederhana, saya kasih contoh deh. Contohnya adalah misalkan Anda mau punya penghasilan 100 juta per bulan. Paling gampang pakai uang ya. 1 juta per bulan, rupiah. Sekarang berapa income-nya? Income Anda cuma 10 juta per bulan. Paham ya? Nah, ini adalah impiannya. Oke? Nah, sekarang untuk supaya bisa impian ini bisa terwujud, ya, maka Anda harus memenuhi satu syarat, ya, syarat baru, yaitu accept, menerima, believe, and surrender. Kenapa harus melakukan seperti ini? Karena 100 juta ini adalah program baru. Sekarang income yang atau program yang Anda jalankan adalah program A, maka supaya Anda berubah menjalankan 100 juta ini, maka Anda harus menjalankan program baru, program B. Dan di mana program B itu adalah program asing. Kenapa asing? Karena income Anda sekarang cuma 10 juta. Oke, supaya bisa dijalankan gampang, sama. Anda harus jalankan accept, believe, and surrender without any analysis. Sama rumusnya. Anda bisa penuhi 4 ini, maka bisa akan selesai. Ya, tapi sampai level accept aja sudah punya hambatan. Kenapa? Karena 3 center di bawahnya terganggu. Loh, kok tahu? Nah, gampangannya adalah mungkin Anda punya teman atau Anda lihat 100 juta ini adalah satu hal yang tidak mungkin. Nggak mungkin Pak bisa terjadi. Kenapa? Karena dulu Pak, saya pernah punya impian ngejar 100 juta. Ternyata nggak sampai. Anda punya trauma. Atau bukan Anda orang tua Anda pernah mencapai level 100 juta lalu kemudian bercerai. Misalkan. Ya, jadi sehingga Anda melihat bahwa orang yang mencapai 100 juta ini, wah ntar ujung-ujungnya harus tukar dengan penyakit. Ya, paham maksudnya ya? Wah, ntar 1 juta ini saya nggak bisa lagi santai, Pak. Kalau kita punya uang 1 juta, saya harus kerja lebih keras lagi. Ntar saya nggak punya waktu buat keluarga. Ya, ntar kesehatan saya makin jelek. Ya, jadi ada hal yang menghambat di dalamnya. Ya, sehingga sampai level ini aja Anda sudah nggak bisa. Lalu kemudian Anda punya goal ini, apa salah? Ya nggak salah. Lalu kemudian Anda sekarang melakukan afirmasi, melakukan visualisasi dan segala macam 1 juta ini, tapi 3 center yang di bawah ini nggak diberesin. Ya nggak ada guna. Ya, ntar nanti kalau saya 100 juta, teman-teman saya lari semua, dibilang saya sombong. Ya, ntar kalau saya sampai 1 juta, nanti saya dijauhi sama keluarga saya. Ya, ntar kalau saya sampai 1 juta, nanti bla 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 bla. Banyak sekali hambatan dan yang menghambat adalah diri Anda sendiri. Karena dari mana pikiran itu muncul? Dari cakra yang dasar ini. Ya, dari cakra dasar ini. Karena itu sekarang sebelum Anda punya impian, maka 3 cakra di bawah ini harus diberesin dulu. Bagaimana caranya? Nanti kita akan bahas. Oke? Dapat gambarannya ya. Jadi ini pentingnya blueprint-nya seperti ini. Gambarannya seperti itu. Lanjut ya. To be clear, I'm not saying that you should not ever have sex, enjoy food, or even feel stress. What I'm saying is that when you are out of balance, it is because these first centers are out of balance. And imagine if all 3 of
these survival centers become overstimulated all at once, you can easily see how your body energy will diminish over time. When that happens, there is a lot of much available energy for growth, repair, healing, creation, or even just returning to the balance. Ya, diminish, kata-kata baru diminish. Mari kita lihat diminish, mengurangi. Oke, good. Ya, mari kita lihat. To be clear, ya supaya Anda lebih jelas lagi, saya Joe Dispenza, saya mengatakan bahwa bukan berarti terus kemudian Anda nggak boleh menikmati seks, nggak boleh menikmati makanan, atau nggak boleh merasa stres. Bukan, nggak. Sometimes stres itu perlu, ya. Tapi what I'm saying, tapi apa yang ingin saya katakan kepada Anda adalah ketika Anda out of balance, ketika Anda sudah tidak lagi balance, berlebihan, ya, itu diakibatkan. Kenapa Anda bisa menjadi out of balance? Itu diakibatkan karena 3 center yang di bawah ini out of balance. Ya, dan bayangkan apabila dari ketiga center ini bisa overstimulated at once, ya. Overstimulated itu bahasa Indonesianya apa ya? Terstimulasi. Nah, Anda bisa bayangkan sekarang apabila ketiga survival itu bisa terstimulasi semuanya. Terstimulasi itu artinya terhealing lah, udah paling gampang. Ya, masalah yang energi yang terhambat di situ bisa kita beresin semuanya, maka kita akan melihat bagaimana aliran energi berlebihan ke dalam center itu bisa berkurang. Ya, sehingga sekarang kita jadi punya energi lebih, ya, energi yang biasanya kita pakai buat menyuplai hal negatif kita, menyuplai ketakutan kita, menyuplai trauma kita, menyuplai kemarahan kita, ya. Jadi marah, trauma itu perlu energi. Ya, perlu energi, yes. Kalau selama ini energi kita secara tidak kita sadarin atau itu berlangsung secara otomatis, kita pakai untuk menyuplai cakra yang seperti itu terus-menerus, sekarang cakra itu sudah beres, sudah sembuh, sehingga kita punya energi berlebih. Nah, energi itu kita bisa pakai buat growth, pertumbuhan, kita bisa pakai buat repair, ya, kita bisa pakai untuk memperbaiki tubuh, menyembuhkan tubuh, melakukan creation, ya, melakukan suatu hal yang penciptaan yang baru, ya, mimpi termasuk di situ, goal masuk di situ. Or even just returning to the balance, ya, pokoknya kalaupun nggak terpakai pun ya nggak apa-apa, yang penting itu membalancekan, yang penting kita pakai energinya itu untuk membuat semuanya jadi balance. Kuncinya adalah balance. Ya, paham ya? Jadi ini adalah maksudnya seperti itu. Kalau selama ini energinya dipakai buat nyedot, dipakai buat hal yang negatif tadi itu, sekarang yang hal yang negatif itu sudah kita beresin, maka sekarang kita jadi punya surplus energi. Betul ya? Paham ya? Jadi logikanya adalah kalau energinya kita 100, ya, kita biasanya pakai 90 buat energi 3 cakra yang di atas 3 cakra itu, ya, 10 hanya untuk creation. Sekarang karena 3 cakra ini sudah beres, maka sekarang kita jadi punya surplus energi. 90 ini sekarang bisa kembali ke sini, ya. Dan sekarang kita bisa pakai energi yang berlebih tadi untuk masuk yang ke sini. Bisa dipahami ya? Jadi kata kuncinya adalah kita harus mencari surplus energi. Surplus energi. Inilah surplus energi yang kita pakai buat macam-macam. Bisa untuk repair, untuk apa lagi tadi? Untuk menciptakan, untuk creation, menciptakan suatu hal yang baru, ya, macam-macam. Jadi intinya untuk growth, untuk pertumbuhan, ya, untuk menyembuhkan bagian tubuh yang sakit dan segala macamnya. Ya, jadi cari surplus energi. By the means, ya, many people who feel out of balance may retreat from their lives and limit the amount of the food they eat. By digesting less food, their body has more energy to balance itself.
They may also abstain from sexual intercourse for a period of time to allow the body to restore itself. During their retreat, they will also remove themselves from the constant stimulus they normally receive from their environment, including their friends, kids, co-workers, appointments and schedule, jobs, computers, home, and cell phone. This helps the body keep from reacting consciously or unconsciously to all of those familiar elements in their outer world that they associate with thoughts and emotional memories from the past. Nah, biasanya ya ketika orang itu merasa out of balance, ya dia sudah tidak lagi balance, maka apa yang dilakukan adalah mereka melakukan retreat itu berarti berhenti dulu, ya berhenti, dan kemudian biasanya mereka itu retreat from their life itu artinya menjauh dulu dari hidup, menjauh dulu dari rutinitas, dan kemudian mereka membatasin makanan yang masuk ke dalam tubuh. Tujuannya adalah dengan kita mengurangi makanan, perhatikan, mencerna makanan itu perlu energi, betul ya? Dengan kita mengurangi makanan yang masuk ke dalam tubuh, maka sekarang tubuh tidak perlu banyak energi lagi untuk mengelola makanan, ya, sehingga tubuh akan surplus energi secara otomatis. Ya, ada juga orang yang puasa melakukan hubungan seksual, ya, pada dalam sepanjang waktu tertentu, ya. Tujuannya adalah membiarkan tubuh kita supaya bisa restore, bisa mereset, bisa mengulang. Karena apa? Aktivitas seksual juga memerlukan energi. Ya, ini cara pertama, ya. During the retreat, ya, sepanjang masa retreat itu, mereka juga biasanya akan menjauhkan diri dari constant stimulation, ya, yang biasanya tuh mudah memancing respon kita untuk bereact, ya, yang dari environment. Mereka menjauh dari lingkungan sekitarnya biasanya, ya, supaya tidak menarik atau memancing emosi atau memancing apapun itu, attract. Dan kemudian mereka pergi menjauh, termasuk juga dari temannya, dari anak-anaknya, dari pegawainya, dari janji-janji, ya, dari appointment, dari jadwal-jadwal, dari pekerjaan, dari komputer, dari rumah, dari handphone. Ya, benar-benar puasa. Ini detox. Nanti akan saya buat programnya, ya. Jadi bagi Anda yang sekarang depresi berat atau hidupnya bingung berat, biasanya perlu detox. Itu pertanda Anda perlu detox. Siapa di sini yang sekarang lagi ruwet hidupnya? Ya, coba deh. Solusi sederhana adalah Anda tidak perlu solusi, tidak perlu plan baru, tidak perlu strategi baru, tidak perlu ide bisnis baru, nggak perlu. Anda hanya perlu retreat, stop semuanya. Jauhkan Anda dari handphone, ambil satu waktu tertentu di mana Anda menjauhlah dari lingkungan, dari rutinitas. Ya, pergilah ke tempat, misalkan ke desa atau kemanapun yang tidak pernah Anda kunjungin, misalkan yang menjauh dari siapapun orang yang pernah Anda kenal. Itu bisa menjadi obat, dan itu sudah cara yang terbukti berkali-kali berhasil. Berkali-kali. Ya, jadi sekarang kalau hidup Anda ruwet sekarang, pikirkan untuk retreat. Ya, ini akan membantu tubuh dari reacting. Perhatikan kata reacting ini. Ya, kalau Anda sekarang mabuk sosial media, ya, maka Anda akan gampang sekali untuk react. Entah itu yang disadari maupun yang tidak disadari. Bereaksi. Lihat komen buruk, bereaksi. Lihat komen bagus, bereaksi. Lihat video ini, bereaksi. Ya, emosinya dibuat pasang surut secara cepat. Dan akibatnya apa? Akibatnya sekarang kita menaruh kebahagiaan kita pada suatu hal yang tidak bisa kita kontrol. Bagaimana mengontrol komen dari orang? Nggak tahu. Saya juga nggak bisa. Bagaimana saya bisa mengatakan bahwa semua orang harus suka pada produk saya? Nggak mungkin. Ya, bagaimana cara saya mengontrol hater? Nggak mungkin. Setiap orang pasti akan ada haternya. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Dan kalau sekarang saya menaruh kebahagiaan saya pada komen orang, ya, harus komen yang positif dulu, harus ada yang like. Begitu ada yang dislike, saya stres. Nah, maka itu namanya reacting. Perhatikan, pola ini sekarang menjadi penyakit nomor 1. Penyakit sosial nomor 1, yaitu reacting.
terlalu gampang meriak. Ya, ketika orang stres sekarang lihat handphone, stres lihat media sosial, makin stres. Stres lihat YouTube, makin stres. Stres lihat Instagram, makin stres. Semakin Anda scroll, semakin Anda stres. Ya, perhatikan. Keep from reacting to all of those familiar element in their outer world, yang apapun itu ya, yang mereka ketahui, ya, elemen atau faktor yang mereka ketahui di luar diri mereka, yang lingkungan mereka, yang selama ini mereka ketahui dan berkaitan dengan pikiran dan emosi di masa lalu. Ya, jadi ini sudah Anda tahu, jangan cari lagi lingkungan yang sudah Anda kenal. Stay away. Itu solusinya. Nanti kita akan bahas tentang retreat ini, detox dulu. Ya, jadi poinnya adalah seperti itu. Joe Dispenza pun juga mengatakan saatnya ada detox. Udah, detox itu bukan cuma fisiknya, tapi juga pikirannya. Cara detox pikiran paling gampang, jauhi sosial media. Udah paling gampang itu. Jauhi TV, jangan nonton berita lagi. Anda nggak nonton berita sebulan nggak mati kok. Bener. Betul? Ya, Anda nggak nonton debat politik 1 bulan juga nggak mati kok. Anda nggak buka Instagram juga nggak mati. Betul? Good. Nanti kita bahas itu ya. Sekarang kita lagi. The breath technique. Teknik bernapas. I am going to give you a way to liberate the trapped energy that's stored in the first 3 centers. So it can be free to flow to the brain from where it came. Saya akan mengajarkan Anda suatu teknik bernafas. Teknik apa? Teknik bernafas untuk membebaskan trap energi yang ada di first 3 center itu. Jadi salah satu cara untuk membebaskan energi di 3 center itu adalah dengan nafas. Tekniknya bagaimana nanti diajarkan. And when you use the breath to liberate those emotion, that energy become available for the higher purpose. Ya, tadi kita sudah bahas. Kalau Anda menggunakan nafas itu untuk membebaskan emosi yang terjebak di 3 center itu, maka Anda akan surplus energi yang bisa kita gunakan untuk higher purpose, untuk tujuan yang lebih baik. Okay? You will have more energy to heal yourself, create a different life, manifest more wealth, or have a mystical experience, to name just a few possibilities. Anda kalau sudah punya energi surplus, maka Anda bisa menyembuhkan diri sendiri. Anda bisa menciptakan hidup Anda yang Anda mau. Anda bisa manifest lebih, mendatangkan kekayaan datang dalam hidup Anda. Anda bisa mengalami pengalaman yang mystical. Ya, atau apa aja, itu cuman hanya beberapa dari kemungkinan yang bisa Anda pakai. Anda bisa pakai apapun ketika energi itu surplus. Dan percaya pada saya, ketika 3 energi itu, 3 center itu bisa Anda blessing, bisa Anda lepas, maka surplus energinya besar sekali. Nah, energi itu bisa kita pakai untuk apapun yang kita mau. Those emotions that are stored in the body as energy will be transmuted into a different type of energy carrying a different message to the elevated emotion of inspiration, freedom, unconditional love, and gratitude. Ya, ini tadi kita sudah bahas juga bahwa emosi yang tadi tersimpan di dalam energi itu akan dirubah menjadi emosi yang berbeda, energi berbeda yang membawa message berbeda. Ya, dan kemudian melalui elevated emotion, yaitu inspirasi, freedom, kebebasan, unconditional love, cinta yang tidak bersyarat, dan gratitude, yaitu rasa syukur. Ya, perhatikan di sini kata kuncinya adalah elevated emotion. Kita mengubah atau menaikkan energinya menjadi dengan menggunakan elevated emotion, emosi yang lebih tinggi daripada emosi yang tadinya tersimpan. It is the same energy, just locked up in the body. Sebenarnya ini adalah energi yang sama yang selama ini tersimpan di dalam tubuh. The breath is a way to pull the mind out of the body. Nafas adalah cara untuk menarik pikiran yang sudah terkadang nempel di dalam tubuh. Ya, mind out of the body. Kita mau tarik pikiran itu dengan menggunakan nafas. Ya, jadi kalau pikiran itu nggak keluar, maka itu akan jadi rutinitas. Akan Anda melakukan itu secara tidak Anda sadarin. You will be using your body as instrument of the consciousness to ascend your energy, turning those survival emotion into the creative emotion. Ya, as you free your body from the chains of the past and then liberate this energy, you have available energy to do uncommon, to do achieve the supernatural. Ya, intinya
kita sudah bahas berkali-kali bahwa intinya kita mau surplus energi. Dengan surplus energi itu, maka kita bisa mencapai satu hal yang disebut dengan supernatural. Melakukan suatu momen atau suatu kegiatan atau suatu kejadian, attack suatu kejadian atau memanggil miracle datang dalam hidup kita, di mana sebelumnya itu adalah suatu hal yang sangat tidak mungkin ketika energi itu masih terstore di dalam tubuh. Ya, jadi siap-siap pembelajaran kita sebentar lagi akan makin seru, dan siap-siap juga terkaget-kaget bahwa nanti Anda akan mengalami satu hal yang mungkin akan dilihat orang lain sebagai satu hal yang tidak mungkin. Ya, Anda akan mengalami satu kejadian yang begitu wow. Itulah dunia mystical, itulah dunia spiritual. Tidak ada hal yang tidak mungkin dalam dunia spiritual. Wow, ya. Saya akan bawa Anda menuju perjalanan seperti itu. Tenang, pembahasan kita masih panjang. Di video selanjutnya kita akan bahas tubuh as a magnet. Ya, pas ini alinanya berhenti sampai di sini. Catat pelajarannya. Pastikan sampai sini Anda mengerti poinnya. Kenapa 3 energy center itu harus dialirkan energinya. Ya, pastikan Anda paham itu dulu. Itu adalah poin utamanya. Ya. Sampai sini dulu videonya, sudah 31 menit. Kita akan bertemu nanti di video selanjutnya, yaitu kita akan melanjutkan pembahasan ini. Ya, jangan khawatir, teknik meditasinya ada. Ya, nggak akan disimpan sebagai wah nanti ikut seminar. Don't worry. Ya, kalaupun Anda mungkin ingin cepat, Anda tinggal baca aja bukunya. Ya, Anda bisa baca dengan lebih cepat. Saya harus selesaikan bab 5 ini secara step by step, jadi saya nggak mau melompat. Jadi tujuannya adalah supaya Anda bisa paham teorinya. Karena kalau Anda mau cepat, Anda nggak paham teorinya, percuma. Tekniknya ada di halaman terakhir. Jangan khawatir kalau Anda pikir caranya bagaimana Pak. Jangan khawatir, perhatikan di sini ada caranya nanti. Ya, supaya Anda nggak penasaran lagi nih ya. Nih caranya ada di sini. Ya, ada caranya nih, nanti ada gambarnya, ada caranya. Ya, ini seperti ini. Ya, ada caranya. Jangan khawatir. Ya, ini ada caranya ya. Nih, ya, ada caranya, dan kemudian sebentar ya, kita geser ke bawah lagi. Ya, jadi masih banyak pembahasan kita, perhatikan di situ tuh. Ya, pembahasan kita banyak sekali, dan kalau Anda ini nggak paham, nah ini dia ini caranya di sini. Ya, ini caranya di sini. Ya, caranya di sini. Semua ada step by stepnya, tapi kembali lagi, kalau sekarang kita langsung lompat ke sini dan Anda nggak paham maksudnya, tidak akan ada gunanya. Jadi memang saya niatkan diri untuk memberikan penjelasan di bab 5 ini supaya Anda bisa dapat gambaran, dapat modal untuk bisa memahami teknik meditasinya. Tanpa ilmunya, tanpa filosofinya Anda nggak paham, tidak akan bisa. Tidak akan Pak. Dan sudah banyak yang mencoba ini. Saya ngerti bab 5 ini aja harus ikut seminarnya Joe Dispenza. Kalau nggak ikut, nggak akan bisa. Ya, nggak akan bisa. Jangan khawatir, sekali lagi jangan khawatir. Semuanya dibahas lengkap di bab 5 ini. Jadi pembahasannya agak panjang, saya nggak tahu video ini sampai bab berapa. Kita bahas aja pelan-pelan. Dan kenapa saya mau melakukan ini? Karena ini adalah teknik yang terbukti berguna atau terbukti sudah bisa jalan. Sudah saya coba ke tubuh saya sendiri dan coba kepada klien-klien saya yang membutuhkan. Ya, jadi ini adalah teknik yang sangat luar biasa, dan kalau Anda bisa memahami ini secara utuh, wow, udah Anda nggak perlu belajar teknik apapun, cukup ini aja, alirkan 3 cakra yang di atas itu ke atas, lalu kemudian keluarkan itu semua menjadi beda magnet, maka Anda bisa menyembuhkan penyakit, mencapai apapun yang Anda inginkan, semuanya tuh di sini modalnya. Rahasianya dari sini. Ya, dan saya yakin guru-guru seminar gak akan mau mengajarkan ini secara gratis. Gak akan. Ya, karena ini ilmu mahal, bisa dijual mahal. Anda beruntung sekali bisa mendapatkan ilmu ini secara gratis. Oke, karena itu jangan lupa like dan subscribe video ini. Share juga, bagikan ke video ini supaya bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sekali lagi, jangan buru-buru, nikmati step by step. Pastikan Anda paham kata demi katanya. Pastikan Anda paham rutenya, step by stepnya. Itu adalah yang ingin saya mau. Catat dan catat. Jangan lupa, catat dan catat. Kalau Anda dapat ini gratis, Anda nggak nyatet, ya salah Anda sendiri, rugi Anda sendiri.
Gitu ya. Oke, saya rasa udah cukup. Nanti kita akan bahas step by step di video selanjutnya, yaitu tubuh sebagai magnet. Oke, thank you. I love you all. Bye.